Kali ini saya mau membagikan resep kue yang bikinnya sangat gampang dan juga simple banget. Kue ini rasanya super enak dan masih jarang yang jual ya teman-teman, jadi kalian harus coba resepnya. Untuk bahan yang digunakan ini juga sangat ekonomis, jadi kue ini sangat cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Untuk mengetahui cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Siapkan 400 gram ubi ungu yang sudah dipotong-potong, kemudian ini ubinya akan saya kukus. Nah, jadi ubinya ini kita kukus sampai empuk ya teman-teman. Setelah ubinya sudah empuk seperti ini, selanjutnya bisa kita angkat. Nah, selagi ubi ungunya masih benar-benar panas, selanjutnya ini akan saya haluskan. Jika mau lebih cepat, boleh juga dihaluskan menggunakan blender. Nah, setelah dirasa ubi ungunya sudah benar-benar halus, selanjutnya ubi ungunya ini akan saya pindahkan. Jadi ubinya ini akan saya pindahkan ke dalam pan ya teman-teman, karena ini nanti akan saya masak. Langkah berikutnya kita masukkan 100 gram gula pasir. Kemudian tambahkan juga 1/4 sendok teh garam dan juga secukupnya vanila. Untuk bahan selanjutnya ini saya menggunakan 100 ml susu cair ya. Untuk penggunaan susu cair boleh juga diganti dengan santan. Kemudian semua bahan ini akan saya masak. Jadi dimasak sampai adonannya nanti menyusut dan juga mengental. Setelah sudah mulai mengental, selanjutnya bisa kita masukkan 25 gram margarin, boleh juga pakai butter. Nah, ini bisa kita aduk kembali, kita masak sampai adonannya benar-benar mengering. Nah, jika adonannya sudah mengental dan kalis seperti ini, selanjutnya matikan apinya. Lalu adonan ini bisa kita tunggu sampai hangat atau dingin. Nah, untuk ubinya tadi ini sudah dingin ya teman-teman. Kemudian ini saya sudah siapkan 2 butir putih telur. Kemudian siapkan juga secukupnya wijen dan juga secukupnya coklat batang. Bahan berikutnya siapkan 2 bungkus biskuit Marie susu seperti ini. Untuk merek biskuit Marinya ini bebas, bisa disesuaikan sendiri. Nah, untuk harga biskuitnya ini satu bungkusnya kisaran 4 ribuan. Kita ambil secukupnya adonan ubi ungu, kemudian ini bisa kita bentuk bulat seperti ini. Jika sudah, kemudian ini akan saya beri isian coklat batang yang sudah kita potong-potong tadi. Jadi ini kita isi secukupnya ya teman-teman. Jika mau hasilnya lebih lumer, untuk coklatnya bisa ditambah ya. Langkah berikutnya ini kita tutup ya, usahakan untuk coklat batangnya ini tidak terlihat. Jika sudah, kemudian ini akan saya taruh di atas permukaan biskuit Marinya. Jadi caranya seperti ini. Untuk ubinya bisa kita pipihkan dulu. Nah, jika dirasa kurang tebal atau coklatnya masih terlihat, ini bisa ditambahkan lagi ubi ungunya. Karena sebelumnya ubi ungunya tadi saya masak bersama susu, jadi ini nanti hasil kuenya beneran super enak dan juga lembut. Langkah selanjutnya ambil 1 keping biskuitnya, kemudian ini bisa kita satukan seperti ini. Nah, untuk celah-celahnya seperti ini bisa kita isi kembali menggunakan ubi ungu ya teman-teman, sambil ditekan-tekan. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai. Nah, untuk jenis ubinya tidak harus menggunakan ubi ungu ya teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan jenis ubi lainnya. Supaya lebih mudah, ini bisa kita rapikan menggunakan sendok seperti ini. Ini semuanya sudah selesai saya beri isian ubi ungu dan untuk hasilnya lumayan banyak ya.
Lanjut, ini bisa kita celupkan memutar seperti ini ya teman-teman. Jadi usahakan ini yang dicelupkan bagian ubi ungunya saja. Langkah selanjutnya ini kita balurkan ke wijen ya teman-teman. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Nah, ini semuanya sudah selesai saya balurkan ke wijen. Kemudian ini bisa disimpan di kulkas selama 15 menitan ya, supaya wijennya ini merekat sempurna. Jika sudah, kemudian ini kuenya akan saya goreng ya teman-teman. Kita goreng menggunakan minyak panas. Dan untuk menggorengnya ini cukup menggunakan api yang paling kecil saja supaya kuenya matang merata. Setelah beberapa saat ini bisa kita balik supaya kuenya matang sempurna dan tidak gosong di bagian bawah. Untuk menggoreng kue ini tidak perlu membutuhkan waktu yang terlalu lama, asalkan ini bagian permukaannya sudah kecoklatan, tandanya sudah matang. Setelah di kedua sisi sudah kecoklatan seperti ini, selanjutnya kuenya ini bisa kita angkat. Selanjutnya kuenya ini bisa kita tiriskan terlebih dahulu. Nah, untuk sisa kuenya tadi ini akan saya jadikan frozen food. Jadi ini bisa dimasukkan ke dalam wadah kedap udara. Jika di freezer ini bisa awet sampai berbulan-bulan ya. Setelah kuenya sudah dingin, selanjutnya bisa dikemas ke dalam plastik OPP seperti ini. Nah, supaya bisa meningkatkan harga jualnya, bisa kita beri stiker ucapan. Untuk harga jual kuenya bisa disesuaikan ya teman-teman. Jadi ini bisa dijual kisaran 3.000 sampai 3.500-an per biji. Sekarang saya mau cobain kuenya terlebih dahulu. Jadi ini tekstur kuenya, ini bagian luarnya agak garing dan juga lembut ya. Dan bagian dalamnya ini coklatnya lumer dan ubinya juga sangat lembut. Jadi ubinya ini enak banget ya teman-teman, karena tadi sebelumnya saya masak bersama susu dan margarin. Bagaimana mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.